harus nikah sama putrinya. Aduh, berarti maksudnya kalau misalnya kami ini itu harus nikah sama putrinya ini. Apa itu wajib, Mbak? Maksudnya harus seperti itu? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke, udara segar, suasana cerah, mudah-mudahan juga ini bisa merangsang kita, hatinya semakin terang, semakin cerah, semakin ayem tentrem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dan juga Pion TV Purwokerto siap tadabur alam bersama dengan Sanepa Channel menghibur kalian semua. Siap menghibur, bertadabur alam bersama kalian. Mudah-mudahan dalam perjalanan kali ini kita betul-betul mendapatkan suatu tool, suatu petunjuk yang baik dari apa-apa yang kita alami. Ingat, perjalanan ini hanyalah sebuah media penghantar. Media penghantar di kir jalan. Dan tonton sampai selesai biar tidak gagal paham dan bisa mengambil tool yang baik ya. Dan pada cerita kali ini kita nanti akan mendatangi tuh gunung sebelah sana tuh yang agak tinggi ya, yang terdapat gua itu namanya Gua Keramat, yang saat ini sudah terbengkalai. Artinya pernah dijadikan apa namanya itu gua pesugihan, tapi harus syaratnya katanya itu harus nikah dengan apa tuh jin di sana, jin cantik namanya peri atau ibri lah, nggak tahu ya. Ritual juga sana ya. Ya iya. Nah, mari kita kaji bagaimanakah prosedurnya supaya kita mendapatkan ilmu yang baik, kita arahkan pikiran kita yang baik juga ya. Yuk Kita gali. mana nih? Kita dulu, ini goanya gitu. Iya ini kayaknya gua pesugihan itu. Kita dulu. Assalamualaikum. Punten. Shh. Ada orang. Itu orang bukan? Itu laki-laki perempuan. Dan dulu kayak kerajaan. Dan dulu. Apakah ini juru kuncennya gitu? Dan dulu. Mungkin ini juru kuncennya nih. Tapi nggak enak kayaknya. Udah ya kesana aja ya. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Assalamualaikum. Hah? Apa itu? Ih, coba sini. Tuh. Itu perempuan. Punten siapa itu? Tadi dulu. Loh. Cepet banget tadi dulu. Ayo, tadi dulu lah. Gini aja dulu. Hah? Astagfirullahaladzim. Mana mu? Tadi dulu nih. Bapaknya hilang lagi. Tuh kan kita ganggu kita tuh. Yaudah kesana aja yuk. Tadi dulu. Berarti itu ada ruangan ke sana gitu ya. Aduh.
Kita dulu. Tuh. Berarti luas juga ke sana tuh, ada ruangan khusus nih. Entahlah ya. Bagaimanapun itu kita sudah izin. Mudah-mudahan kita betul-betul menemukan jawaban atas apa tadi kejanggalan-kejanggalan yang sudah kita tadi alami. Mending kita aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Tadi orang bukan? Kita dulu. Katanya ini sudah lama gak dipakai gua ini. Tapi tidak tadi. Mungkin yang dimaksud ini orang ini tadi ya yang aktivitas ini nih. Assalamualaikum. Punten. Nih. Wah. Kolongnya ke sini, ke sana tuh. Ke sana. Assalamualaikum. Punten, ada orang di sini. Tadi yang gerak-gerak di sini kemana sih? Mbak? Punten. Ruang ke sini nih, sempit nih. Nih. Tes dulu. Ini panjang banget nih. Assalamualaikum. Tadi kemana sih bocah? Tadi dari ciri-cirinya itu kayak maksudnya orang biasa kan, bukan maksudnya setan bukan kan? Orang biasa lah. Kayak anaknya si itu. Apa tukang itulah. Yuk. Anak SKD sini ya. Iya kayaknya yuk. Assalamualaikum. Punten. Yuk sini. Sini. Ini ruangan apa ini? Tuh. Ada ruangan besar di sini. Assalamualaikum. Punten. Yuk. Aduh. Iya. Ini ada apa ini? Kain merah nih. Tar dulu. Nih. Tar dulu nih. Ini pasti ada sesuatu di sini nih. Ada yang satu disembunyikan di balik kain ini. Tar dulu. Apakah ini pintu gitu? Punten. Assalamualaikum. Wah, tuh kan? Nih, ini ruangan laki nih. Kita dulu. Ada orang di sini. Punten. Berarti ini orang sengaja. Baik, kita coba masuk aja yuk. Kita dulu. Berani nggak? Berani nggak? Kita dulu. Ini dalam banget masalahnya nih. Assalamualaikum. Aduh. Sesek. Aduh. Punten. Aduh. Wow. Aduh. Assalamualaikum. Nih kayak ada yang gerak-gerak di sini loh. Mana Yono nanti ketinggalan. Yono ketinggalan nanti. Nih. Perhatikan dulu nih ruangan itu masih dalam ke sana tuh. Tenang dulu. Pasti ada sesuatu rahasia di balik ini. Entah apa yang nanti kita ketemukan, yang jelas kita harus mentalnya disiapkan. Tadi si bapak tadi yang kayak pakai istana itu kira-kira di sini enggak ya? Tapi maksudnya hilang loh tadi loh. Ayo. Assalamualaikum. Ya katanya pesugihan. Aduh, ini ada sekat-sekat seperti tadi. Ini pintu kecil, ini pintu lagi ini ya. Jadi mungkin
ada rahasia di balik ini yang dirahasiakan. Aduh, yuk. Assalamualaikum. Punten, ada orang di sini. Tuh, ada tiang di tengah-tengah ini tuh. Ini mungkin ada maksud daripada ini, sengaja dibuat seperti itu. Duh, yuk. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Punten. Aduh. Loh. Kok di sini becek nih? Nih. Sampai sini becek kayak gini. Tadi dulu. Ini mungkin tempat ruang khusus nih. Mungkin dulunya nggak seperti ini. Ya mungkin ruang khusus untuk ritual apa gitu maksudnya nih. Nih. Apa mungkin nih. Mah becek kayak gini. Assalamualaikum. Punten. Wah, sampai sini luas juga nih tuh. Masih panjang tuh. Udah lanjut. Assalamualaikum. Ini mungkin entar dulu. Tadi kayak ada apa di sini nongol gitu loh. Yo, tuh. Shh. Ini orang laki apa bukan? Ini ya dulu bukan ini. Oh, ini tadi bukan. Tadi dulu. Ini seperti pakaian di film Aling Darmo nih. Nih. Kayak kerajaan ini kan. Tadi dulu. Dia lihat kita nggak sih? Tadi dulu. Kalau menurut kamu ini orang bukan? Manusia bukan? Apakah kayak seperti film dulu ini yang Satrio Piningit itu gitu? Nah, nanti kalau memang iya, berarti harus duduk sama. Udah, mudah-mudahan tidak lah, yuk. Assalamualaikum. Pak. Pangapunten. Ini siapa? Apakah dia tidak tahu bahasa kita gitu? Lihat dulu. Mungkin dia ini salah satu orang dari zaman kerajaan yang tidak tahu bahasa Indonesia, mungkin masih menggunakan bahasa Kawi atau menggunakan bahasa Jakarta itu mungkin gitu. Kita dulu. Assalamualaikum. Mbak, yo. Dia mengangguk, boleh tahu tuh. Tahu, maaf. Kita bisa ngobrol sebentar, Mbak, maaf. Tahu bahasa saya. Dia mengangguk, cuma tidak bisa mengungkapkan kalimatnya, tapi dia mengangguk, baiklah. Saya akan mencoba bertanya dulu. Assalamualaikum. Begini Mbak, sebelumnya mohon maaf. Perkenalkan nama saya Tarto Mbak. Maaf, bisa salaman Mbak? Tak dulu ini loh. Kayak masuk ke sini nih. Nih. Aneh. Tangannya adem banget. Coba lihat nih. Apa ini bukan ini? Nih. Kayak masuk ke sini. Ini gambar apa ini tadi? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin kayak seorang kayak masuk ke sini. Aneh. Gak usah, kita ikuti aja. Udah dulu. Assalamualaikum. Pangapunten. Ada dulu kesana lagi tuh, berarti tuh. Yuk. Ntar dulu. Pasti kita nanti ketemu lah. Grafik ini ya. Enggak tadi, apa namanya, itu tangannya adem banget loh. Adem banget. Punten. Assalamualaikum. Ada orang nggak sini? Itu udah dalam banget masalahnya nih. Tuh. Ya makanya itu nanti kita pelan-pelan dulu. Nih. Nggak ada polnya ini. Nggak ada ujungnya.
Iya. Tar dulu nih. Ini seperti kayak bongkahan-bongkahan gitu nih. Kayak habis di apa nih diremukin dulunya nih. Ya kan? Hmm. Salam. Assalamualaikum. Punten. Tuh kan gak ada ujungnya kan? Harus sampai berapa kilo ini? Kata gini. Terus tempat untuk ritualnya di mana ini? Ya iya. Dulu. Hei, Cit, kamera. Ini bos tadi kan tuh. Bos tadi ini kan? Ini entar dulu. Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Sini, Mbak, sebentar, Mbak. Mbak, sini. Gak usah takut sini, Mbak. Mbak, sini. Tenang dulu, nggak usah apa-apa. Kita orang baik-baik, tenang dulu. Mbak, sini, Mbak. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini dulu. Gak usah takut, sini takut. Gak usah takut. Astagfirullah. Hah? Ntar dulu. Kita selama dikerjain nih dari tadi nih. Dikerjain. Berarti nanti kalau kita lihat apa-apa, jangan diabaikan. Maksudnya jangan di dulu, biarin aja. Abaikan dulu gitu. Maksudnya jangan dipedulikan gitu. Udah yuk. Apa? Tuh kan, licin jalannya. Ini kepala orang bukan nih. Nih, kayak kepala orang. Apa orang manusia purba gitu? Ini. Nih. Kayak mirip kepala manusia purba. Astagfirullahaladzim. Sudah membatu ya. Iya, kayak manusia purba tuh. Tuh. Apa kayak apa? Nah, udahlah. Mungkin ini salah satu syaratnya gitu. Aduh. Oke. Udah yuk. Sini. Kita cari tempatnya, maksudnya pusatnya di belah mana. Sepanjang banget lagi. Nanti kita nggak bisa pulang lagi. Udah dalam banget. Ih, coba lihat itu. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini kayak pengantenan. Kayak penganten tuh. Apakah ini asli bukan? Tadi dulu, takutnya kayak tadi lagi. Tadi dulu, pelan-pelan dulu. Kamera panteng terus. Jangan sampai ini tadi hilang lagi enggak. Assalamualaikum. Pangapunten. Ini siapa? Diam baik kan. Enggak apa-apa lah yuk. Justru mungkin dibalik semua ini ada rahasianya nih. Ini kayak pengantin tuh. Tadi dulu, ini mungkin kayak pusatnya apa ya? Assalamualaikum. Punten. Semuanya senyap. Apakah ada sinyal kan nih? Baik, kita mencoba untuk menyambungkannya. Mudah-mudahan bisa tersambung dengan mereka ini. Tadi dulu. Sini bisa nggak? Tadi dulu. Banyak becek banget. Aduh, tadi dulu nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Baik. Insya Allah kita bisa terhubung ya. Mari kita ketenangkan batin kita. Apakah ada jawaban di balik ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini ada respon. Mudah-mudahan setelah ini kita betul-betul bisa mendapat jawaban di sini. Mohon maaf, Mbak, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbak.
ya Tartohe dari Cilacap, dan saya bersama dua teman saya, ada Bang Mamat, ada Bang Yono. Jadi maksud kedatangan kami pertama untuk bersilaturahmi kepada panjenengan. Yang kedua, kami ingin abang ikut, katanya di sini tempat pesugihan. Jadi maksud kami ingin bagaimana prosesnya itu, dan seandainya kami mau ikut itu bagaimana caranya, mohon maaf. Harus nikah sama putrinya. Aduh, berarti maksudnya kalau misalnya kami ini itu harus nikah sama putrinya ini. Apa itu wajib, Mbak? Maksudnya harus seperti itu? Baik, baik. Baik, Mbak. Nah, terus tadi siapa, Mbak? Tadi yang seperti kayak pakaian kerajaan itu, Mbak? Oh, itu ya gagal paham. Maksudnya dulu, Mbak. Saya penasaran nih, Mbak. Maaf. Maksud Mbak gagal paham itu bagaimana, Mbak? Oh, berarti ini orang yang gentayangan, gagal paham, sehingga tidak sampai-sampai. Baik, baik. Jadi ada juga ya yang gentayangan, manusia gentayangan tidak sampai-sampai. Tapi saya perlu menggali dulu dari pitutur beliau, Mbak. Baik, Mbak. Jadi saya kepengen sinau langsung kabur ke panjenengan. Bila memang itu syaratnya, mohon dijelaskan supaya kami gamblang apa dan tidak gagal paham dalam mengartikannya, Mbak. Nggih, nggih. Baik, baik, Mbak. Siap. Nggih. Siap. Alhamdulillah. Berarti insya Allah bisa terjawab, Mbak. Jadi yang dimaksud panjenengan itu kalau memang sudah mau harus bisa itu mempersiapkan maharnya. Berarti mahar yang dimaksud itu apa saja, Mbak? Mungkin ada permintaan khusus dari panjenengan gitu, Mbak? Nggih. Rombokkan tembok. Loh, bukannya oh, nggih, nggih, nggih. 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 Baik. Ini teman-teman, ketika kita mengiyakan, katanya mau menikah dengan putrinya ini, kita sama halnya kita udah memasrahkan total kita, itu sama sudah ijab ya. Tetapi syaratnya tadi harus bisa ada syarat harus bisa merobohkan tembok ya, portal tembok di dalam sini katanya. Tapi yang dimaksud beliau ini adalah sebuah pitutur erang-erang atau bahasa Sanepo, Siloka. Kita membuka portal gaib dalam diri kita yang menghalangi kita. Itu adalah kebencian yang kita pendam dalam diri kita, kata beliau tadi. Dan juga ada pengendapan emosi yang tetap ada dalam diri kita sebagai portalnya, harus kita robohkan. Supaya melihat jelas apa sebenarnya itu rezeki itu mudah. Tidak sulit yang kita bayangkan. Ketika kita membuang rasa itu di dalam diri kita, itu akan mudah. Terus kata beliau lagi harus bisa membuang tadi termasuk sampah kotoran dalam diri kita. Ya sejenis tadi adanya kebencian, luka batin, emosi-emosi negatif, selalu merasa bersalah, harus kita buang, itu sampah kotor dalam diri kita.
harus kita buang jauh-jauh supaya plong, sehingga nanti akan mengalir mudah rezekinya. Rezeki tidak akan masuk ketika kita masih memendam itu, memendam rasa-rasa dalam diri kita, portal gaib dalam diri kita. Berarti yang dimaksud Mbah ini ketika sudah mengiyakan ikhlas untuk membuang rasa ini, sudah menikah, Mbah. Pasrah total. Oh, nggih. Oh. Berarti yang dimaksud kita menikah dengan anaknya ini, si putri ini, itu adalah sebuah siloka juga, ya. Bukan yang dimaksud, karena ini adalah bahasa teka-teki. Jadi maksudnya tadi ketika kita mengiyakan, ya, membuang itu sudah menikah, sudah pasrah total, ya, membuang apa tadi perasaan-perasaan negatif, pikiran ada kok sampah dalam diri kita, itu sudah menikah. Setelah itu rezeki akan mudah dari Tuhan, bukan dari beliau ini, Bang, ya. Bukan dikasih sama peri ini ataupun yang lainnya. Berarti ini adalah sebuah pitutur saja, pitutur dengan bahasa teka-teki, bahasa perumpamaan, Mbah. Oh, alhamdulillah bisa terjawab. Berarti bocah tadi yang pakai mahkota itu kayak kerajaan itu belum yang gagal paham, yang belum sampai sini. Nggih, Mbah. Nggih. Ini teman-teman, mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang paham, orang-orang yang terpilih di antara jutaan orang lainnya, sehingga tidak terjebak, ya, tidak gagal paham lagi. Kita menikah bukan dengan penggambaran jin, penggambaran iblis, ini adalah sebuah siloka saja. Ternyata ketika kita bisa mengiyakan ikhlas, ya, jadi itu sama dengan ijab kabul, membuang kotoran-kotoran batin dalam diri kita, portal gaib atau sampah dalam diri kita berupa dendam, kebencian, luka batin ataupun rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri kita, itulah yang dinamakan sampah portal dalam diri kita. Baik, Mbah, kalau begitu kami siap, Mbah. Mudah-mudahan ini bisa mengalir kepada semuanya, dimanapun tempatnya. Kita mulai saat ini dan seterusnya untuk tidak lagi menyimpan kebencian, untuk selalu menanamkan rasa ayam tentrem, untuk selalu menebarkan cinta kepada sesama, mengirimkan cinta kepada sesama, sehingga akan semakin mudah rezeki berupa wujudnya apa saja, baik itu rezeki kebahagiaan, rezeki uang, rezeki pasangan hidup, ataupun rezeki kesehatan, semuanya mengalir dengan mudah dan menyenangkan, Bang. Amin, amin, amin. Nggih. Nggih. Baik. Kita disuruh untuk pulang dulu, untuk dipelajari dulu, ya, supaya lebih paham lagi gitu katanya. Ya udahlah, yuk. Oke, Mbah, kalau begitu. Mbah. Mbah. Tuh kan. Ini cuma batu. Saya tadi saya ngomong dengan batu ini. Nah, inilah nggak apa-apa, ya. Selama kita tidak gagal paham, ya, bukan yang dimaksud jin setan, bukan, tapi adalah sebuah pitutur buat kita. Kita jangan terlalu cepat untuk menilai buruk atau terlalu cepat tergiring opini, ya. Nah, ternyata ini nyatanya seperti ini. Bukan nikah dengan ipri, ya, dengan jin tadi, peri, tetapi justru ketika kita ikhlas membayar maharnya apa? Membuang kotoran dalam diri kita, ikhlaskan kotorannya, itu menjadi portal gaib, sehingga kalau sudah ada kotorannya sudah lepas, maka Allah akan mengalirkan kepada kita. Kenapa? Ini menjadi sumbatan kotorannya, akan mengalirkan segala kemudahan, segala rezeki. Nah, inilah dimulai dengan pesugihan. Udahlah, yuk, pulang aja lah, udah ketemu. Pulang aja nih, Jan. Iya, pulang aja. Yuk, tinggal sini aja nih, Jan. Tinggal sini aja, yuk. Aduh, awas kejedot.
memang terlihat samar-samar, tetapi kalau kita bisa menggali lebih dalam, ternyata ini mengandung makna yang luar biasa, ya. Makna yang luar biasa. Jadi ketika kita kepengen hidupnya lebih baik, lebih berkembang, bukan berarti harus kawin dengan jin, bukan berarti harus kawin dengan peri, cato-cato iblis tadi, tetapi itu hanya sebuah makna perumpamaan, ya, erang-erangnya, ya, yang sebetulnya tidak harus datang ke gua pun ketika kita kosong, bersih dari semua kotoran-kotoran batin, ya. Kotoran batin itu berupa tadi emosi negatif, endapan-endapan atau dendam atau kebencian ataupun rasa-rasa yang Nggak baik lah. nggak baik, tidak nyaman itu. Yuk kita bersihkan portal gaib dalam diri kita, maka apa? Tuhan akan mengalirkan rezeki dari berbagai sumber. Ya itu dia, ya. Tidak perlu dipikir dengan logika, tenang saja, karena Tuhan itu tidak bisa dilogikakan, ya. Lentur saja. Insya Allah setelah kalian paham ini, kalian akan menjadi orang-orang yang lebih sukses, lebih damai, lebih ayem, tentrem, dan kecukupan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.